Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan atau mungkin Bapak Ibu juga ikut menyanyikan lagu pembuka kita, yaitu lagu dari Kidung Jemaat yang berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Lagu ini begitu indah, syair dan nadanya dirangkai dengan indah dan terasa menyejukkan dan menguatkan kita. Namun kalau kita menghayati lebih dalam syair lagu ini, maka kita akan menemukan konsekuensi yang besar. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Siap susah, siap menderita ketika kita harus mengikut Yesus. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah merasakan atau mendapat penderitaan yang begitu besar ketika harus mengikut Yesus, ketika mempertahankan iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus? Mungkin ada cerita seperti itu yang dialami oleh Bapak Ibu. Dan kita saat ini akan juga belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan dari surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan
Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Surat ini dikirim dan ditulis maksudnya ditulis dan dikirim oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia Kecil. Asia Kecil ini bukan benua Asia yang saat ini ada di yang kita tinggali tetapi provinsi Romawi yang beribu kota di Efesus atau diperintah dari Efesus yang mungkin sekarang di Turki Barat. Mereka pada saat itu disebut umat pilihan Tuhan, mungkin karena mereka punya keistimewaan dalam memberitakan Injil menjadi jemaat mula-mula. Mereka saat itu sedang mengalami penderitaan yang berat, sehingga Rasul Petrus merasa perlu untuk memberikan dukungan, memberikan nasihat, memberikan penguatan bagi mereka agar mereka tabah. Dan pesan dari Rasul Petrus pada mereka adalah mereka harus sabar dalam menghadapi penderitaan. Mereka harus kuat dan mereka harus tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Kristen. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita saat ini sering mendengar, sering membaca berita atau melihat di televisi berita, banyak sekali saudara-saudara kita seiman yang hidupnya menderita dalam mempertahankan imannya. Sering kita mendengar bagaimana gereja sering ditolak, ada gereja ditutup. Jemaat Tuhan banyak yang tidak bisa beribadah karena tidak memiliki tempat ibadah, karena memang tidak boleh mendirikan tempat ibadah. Kita sering mendengar bahwa saudara-saudara kita sering mendapat persekusi, ancaman, fitnah, dihina, bahkan seringkali juga dianiaya. Kita juga pernah mendengar bagaimana gereja ditutup. Ada saudara kita yang meninggal ditolak, dimakamkan di pemakaman umum dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin secara real kita alami saat ini, walaupun secara pribadi kita di sini mungkin belum pernah mengalami hal tersebut. Namun kalau kita melihat peristiwa-peristiwa tersebut, kita diperlukan tidak hadir, tidak wajar dan sebagainya. Sebenarnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan ini belumlah seberapa ketika dibandingkan dengan penderitaan Kristus ketika harus menebus dosa-dosa kita. Sebagai contoh, mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini di luar yang kita bahas tadi, saat pandemi COVID ini kita juga mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan. Kita yang saat ini berada di tempat ini tidak bisa keluar, tidak bisa bersekutu secara dampaknya terhadap gereja, terhadap pelayanan, ibadah tidak ada, pembinaan jadi tidak bisa dilakukan dan sebagainya. Namun kita saat ini bisa melakukannya sebenarnya, walaupun ibadahnya tidak bertemu langsung. PA juga seperti ini. Kemudian ada katekisasi, pembinaan-pembinaan yang akhirnya dilakukan secara daring atau online. Virus corona atau pandemi COVID-19 ini memang membuat kehidupan kita menjadi tidak enak, tidak mudah begitu ya. Bagi masyarakat umum banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang dirumahkan, penghasilannya jadi menurun. Para pengusaha transportasi saat ini juga pusing karena moda transportasi sangat dibatasi sekali operasionalnya. Kemudian kita tahu saat ini juga di gereja selain
pelayanannya jadi terhambat, juga persembahan juga terhambat. Padahal gereja mempunyai kebutuhan-kebutuhan tetap yang harus dipenuhi. Jemaatnya juga saya kira susah ya, mau keluar juga takut, mau kemana-kemana tidak berani dan sebagainya. Saat ini menjadi suatu kesusahan atau penderitaan kita dalam menghadapi kehidupan, terutama pada saat ini kita menghadapi COVID-19. Sebenarnya dengan kita melakukan secara daring atau online ini juga bisa menjangkau untuk pelayanan dan sebagainya. Namun terus terang saya merasa bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa terlayani, entah dengan ibadah atau PA yang sebelum COVID ini kita bisa saling bersua, bertemu, berkumpul, kita bisa PA bersama, bersekutu bersama, doa pagi, doa malam, latihan core dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi dalam kondisi ini semua itu menjadi susah. Namun kita tetap harus melakukannya. Juga persembahan. Akhirnya gereja harus berinovasi. Harus membuka diri untuk berkreativitas dengan baik. Sehingga muncul cara-cara memberikan persembahan yang tidak harus melalui ibadah dan sebagainya. Selain tadi ya, dari penderitaan-penderitaan yang kita alami, dan yang jelas seperti di depan tadi bahwa penderitaan yang kita alami ini sebenarnya tidak sebanding, belum apa-apanya dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apakah kita pernah mengalami seperti Tuhan Yesus ya? Minimal Tuhan Yesus pernah ditolak, pernah dihina. Tidak hanya pernah ya, berkali-kali ditolak, dihina, dibenci, bahkan diludahi kalau kita sering melihat filmnya ya. Kemudian dikhianati oleh muridnya sendiri, disakiti, bahkan harus mati di kayu salib. Dan itulah sebenarnya konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita mengikut Kristus. Namun ironinya, banyak saudara-saudara kita seiman yang meninggalkan iman Kristennya bukan karena menderita, bukan karena penderitaan yang berat, tetapi terlebih karena kekayaan, karena pasangan hidup, karena jabatan, karena hal-hal yang sangat duniawi. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Mereka meninggalkan iman yang harusnya dengan penderitaan pun harus kita pegang teguh, tetapi hanya karena keinginan-keinginan dunia mereka meninggalkan imannya. Kita tadi sudah diingatkan melalui ayat 17 dan 18 di 1 Petrus 3 tadi. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Melalui surat Petrus di atas, kita juga diingatkan bahwa kita juga harus tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai gereja. Yang tidak boleh kita lupakan, walaupun kondisi kita sedang susah ataupun menderita. Seperti Kristus tetap berkarya dalam penderitaan. Petrus, Paulus, dan murid-murid yang lain juga mereka berkarya memberitakan Injil, walaupun mereka mendapat siksaan, penderitaan, bahkan di penjara, bahkan ada yang harus mati dalam mempertahankan imannya, dan mereka terus berkarya. Mereka juga memperjuangkan kebenaran dan iman kepada Allah Tritunggal. Mereka rela menderita, mereka rela susah, mereka rela disiksa, mereka rela bahkan dibunuh
demi dapat memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Kita juga sebagai gereja harus tetap memperjuangkan kewajiban-kewajiban kita. Yang pertama, kita harus melaksanakan Tritunggal panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia, atau persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ya, mau tidak mau kita tetap harus melaksanakan ketiga hal ini, walaupun dalam kondisi yang saat ini sebenarnya susah gitu ya. Kita akan melakukan persekutuan, ibadah ketemu aja susah gitu. PA dan sebagainya. Sehingga kita tetap lakukan walaupun dengan media online atau daring. Kemudian untuk kesaksian dan pelayanan, apakah kita harus tetap melakukan? Iya, kita harus tetap melakukannya karena memang itu kewajiban-kewajiban kita. Dan sebagai anggota jemaat Tuhan, kita juga harus melakukan kewajiban kita. Salah satunya tetap memberikan persembahan dan menolong, memberikan bantuan bagi sesama kita yang membutuhkan. Gereja harus berpikir dan bergerak bagaimana persekutuan harus tetap kuat, walau sementara waktu kita tidak bisa bertemu. Injil tetap harus diwartakan dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Serta bagaimana gereja harus tetap peduli terhadap sesama. Kita tidak boleh diam, karena ini memang kewajiban kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya segala penderitaan yang kita alami ya sebagai orang Kristen, bila kita memahaminya sebagai proses untuk pemurnian iman, maka kita akan memperoleh sukacita surgawi. Tidak ada keberhasilan tanpa menghadapi perjuangan yang berat. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya. Pergumulan dan penderitaan hidup akan membuat kita semakin mendekatkan diri dan berharap penuh pada pengasihan Allah. Ada tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini merupakan suatu jaminan dan perlindungan dari Tuhan sendiri, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika kita harus menderita. Kita tidak perlu khawatir ketika kita susah. Ada Tuhan, ada Roh Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih ada kesempatan hidup, walaupun saat ini dalam penderitaan, namun kita tetap harus bersekutu walaupun tidak harus bertemu. Peduli kepada sesama walaupun kita susah. Berkarya atau tetap berkarya walaupun dalam keterbatasan. Dan yang terakhir, kita harus tetap bersyukur. Dan wujud bersyukur ini salah satunya adalah tetap memberikan persembahan. Jangan diam. Gereja harus tetap peduli, hidup dan bergerak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Allah yang hidup, saat ini Tuhan kami hadir di hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang memelihara kami, Engkau sendiri yang akan berikan berkat kehidupan kami. Walaupun saat ini Tuhan Engkau tahu kehidupan kami sedang tidak baik karena ada virus corona yang melanda dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kami untuk dapat terus berjuang menghadapi pandemi virus ini.
Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan, gereja Tuhan di GKI Kapangan, kiranya Tuhan juga tetap menumbuhkan persekutuan yang hidup, walaupun kami tidak dapat bertemu. Kami tetap menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh tetap bersyukur dengan tetap peduli terhadap sesama kami. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kiranya Tuhan berkati dengan kesembuhan. Dan Tuhan jamah mereka sakit penyakitnya, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan pribadi lepas pribadi dengan Engkau sendiri yang tahu pergumulan hidup kami, dan Engkau sendiri yang akan menguatkan kami, memberkati kami. Banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Kuatkan kami dalam menghadapi penderitaan ini. Hanya dalam nama-Mu, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.